Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi addaba habibahu sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibah wa ja'alahu khairal wara sajiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin manba'il ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini mengumpulkan kita kembali bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, lanjutan daripada hikmah yang ke-64 tentang adab seorang murid terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terhadap gurunya dan terhadap kawan-kawannya. Al-adabu ma'allah mubadaratum tithali awamirihi wa jitinabi nawahi wa adamul i'tirad alaihi wa ala khaliqatih. Bermula adab terhadap Allah, bersegera menjunjung perintah, bersegera menjauhi yang dilarang Allah, dan tiada mengiktirat, tiada mengeritik, tiada menyangkal atas Allah, wa ala khaliqatih, dan tiada mengeritik atas makhluk Allah. Kemudian wa husnul zanni bih, adab terhadap Allah, berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka terhadap Allah. Artinya berbaik sangka dengan Allah itu adalah bahwasanya Allah itu tidak menghendaki kepadaku kecuali kebaikan. Allah tidak menghendaki kepadaku itu kecuali kebaikan. Itu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang didatangkan Allah kepada kita, maka pastikan bahwa Allah berkehendak baik kepada kita. Allah mendatangkan nikmat kepada kita, maka kita sambut, kita sikapi nikmat Allah yang datang kepada kita itu bahwa ini adalah Allah menghendaki aku jadi orang yang bersyukur kepadanya. Nah, ini baik sangka terhadap Allah. Allah mendatangkan musibah kepada kita, kita sikapi, ini Allah menghendaki aku jadi orang yang sabar atas musibah ini. Itu baik sangka kepada Allah. Allah mendatangkan kepada kita maksiat sehingga kita melakukan maksiat, kita sikapi bahwa Allah menghendaki aku orang yang bertobat kepadanya, lalu tobat kepada Allah.
Allah mendatangkan kepada kita taat, oh ini Allah menghendaki aku agar mengingat taufik dan hidayah Allah. Nah, apapun yang didatangkan Allah kepada kita, kita pastikan bahwa kehendak Allah itu baik kepada kita. Baik yang didatangkannya itu nikmat, yang didatangkannya itu bala, yang didatangkannya itu taat, yang didatangkannya itu maksiat. Semua kehendak Allah agar kita jadi orang yang baik. Allah sudah lama, Allah sudah rindu mendengar tobat kita, karena kita sudah lama tidak berbuat maksiat. Allah ingin kita ini tobat. Dijatuhkannya kita dalam maksiat sehingga kita tobat kepada Allah. Nah, ini maksud Allah terhadap perbuatan yang maksiat itu, agar kita selalu kembali kepada Allah. Ingat bahwa kita tanpa perlindungan Allah akan terjatuh ke dalam maksiat ini. Nah, itu artinya husnuzan dengan Allah. Apapun yang didatangkan Allah, maksud Allah adalah kebaikan untuk kita. Itu kesimpulan daripada husnuzan tadi dengan Allah. Jadi kada perlu misalnya kita umpamanya diberi Allah musibah, aku pang kebanyakan dosa jadi Allah sarik lawan aku. Jangan. Kita diberi Allah musibah artinya apa? Ini Allah menyuruh aku jadi orang sabar, titik. Kada usah aku pang banyak dosa jadi Tuhan sarik lawan aku makanya dapat musibah ini. Kada perlu itu. Berbaik sangkalah kepada Allah. Apapun yang kada nyaman kita hadapi, artinya Allah menyuruh kita jadi orang yang sabar. Allah menyuruh kita jadi orang yang ridha kepada ketentuannya. Nah, itu maksudnya husnuzan, baik sangka dengan Allah. Termasuk bagian daripada adab seseorang kepada Tuhannya. Wasiqatu biwa'dih, termasuk adab seseorang kepada Allah, percaya dengan janji Allah. Jangan ragu-ragu dengan janji Allah itu. Apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, apa yang Allah janjikan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu berarti kita sudah tidak beradab kepada Allah, sudah kada beradab lawan Tuhan. Contohnya Al-Quran menyebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini janji Allah. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari kesempitan, kesusahan, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Ini janji Allah. Asalkan kita takwa kepada Allah, hidup kita tidak akan susah. Asal takwa. Nah, kepercayaan seperti itu bulat dalam hati kita, sedikit pun kada ragu. Kenapa kita sekarang jadi susah, jadi sengsara? Akibat dulu kada takwa. Akibat dahulunya kada takwa. Sekarang jadi susah. Sana ada hutang, sini ada hutang, sini ada hutang. Kenapa? Dulunya kada takwa. Jakanya takwa kada sampai demikian terjadi. Karena orang takwa itu dijamin oleh Allah bahwa tidak ada kesulitan baginya, pasti ada jalan keluar dan ada rezeki yang datang dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, jadi percaya dengan janji Allah itu adalah bagian dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada lagi janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Sesuatu yang kamu nafkahkan tentu dalam jalan kebaikan. Uang yang kita belanjakan dalam kebaikan, fahuwa yukhlifuh, Allah akan mengganti. Allah akan mengganti. Arti mengganti itu bukan memberi pahala, mengganti. Lain memberi pahala sudah nyata. Nah, setiap duit yang kita belanjakan asal itu di jalan Allah, Allah pasti mengganti. Adalah orang bangkrut bewakaf, kada terdengar lagi ada. Adalah orang yang pemurah tuh bangkrut, kada ada. Pemainan maka banyak bangkrut. Kalau orang yang bujur-bujur menggunakan duitnya di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti mengganti. Nah, ini janji Allah. Maka janji Allah itu 100% bulat di dalam hati kita, kita percaya tanpa ragu-ragu. Nah, itu adalah contoh daripada adab batin seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adab ini ada adab zahir, ada adab batin. Adab batin ya kayak tadi contohnya. Wa amma adabu zahir ma'allah, adapun adab yang zahir terhadap Allah. Nah, adab yang zahir contohnya ka alla yakshifal aurat walau fi khalwah, seperti bahwa dia tidak membuka aurat sekalipun di tempat yang tidak ada orang. Walaupun di rumah kada ada orangnya, kada mau berselawar handap, apalagi turun ke pelatar. Di rumah, di tempat nang sunyi, nya kada mau buka aurat. Kenapa? Beradab dengan Allah. Nah, ini adab zahir. Wa alla yamudda rijlaihi ilal qiblah, dan seperti bahwa dia tidak menghunjurkan kakinya ke kiblat. Nah, jangan hendak berhujur menghadap kiblat. Itu kada beadab zahir kita kepada Allah. Karena kiblat itu Baitullah, rumah yang sangat diagungkan Allah. Kita berhunjurlah menghadap sana, itu jelas sudah zahir kita kada beadab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian al-adabul batin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adab batin beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in, bahwa adalah Rasulullah itu orang yang paling dia cintai, melebihi daripada mencintai anak dan orang tuanya dan manusia seluruhnya. Nah, itu adab kepada Rasulullah. Rasulullah itu mesti dijadikan nomor satu, lebih daripada anak, ibu bapak, siapapun daripada manusia. Ini adab kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah melebihi daripada cinta kepada siapapun daripada manusia ini. Nah, supaya kawal demikian itu, supaya bisa demikian itu, tentu mempelajari tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau kita kadang mempelajari tentang beliau, kita kadang akan bisa mencintai beliau seperti demikian. Kalau kita hanya kenal bahwa beliau itu hanya Rasulullah, hanya seorang Nabiullah, kita kadang akan bisa mencintai beliau lebih dari segala-galanya. Nah, perdalam tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari tentang bagaimana syafaat-syafaat beliau, pelajari tentang bagaimana perjuangan beliau untuk kita. Makin banyak kita pelajari, pasti akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita membaca Maulid Nabi.
orang yang suka membaca maulid Nabi, paham kada paham, itu akan diberikan Allah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Membaca maulid Nabi, ketujuh mendengar maulid Nabi, ada ngerti kada? Orang bakuriak umpat juga bakuriak, padahal kada paham napa nang disambat. Cuma berkahnya cinta kepada maulid Nabi akan diberi Allah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuhibba ahla baitih wa ashabah. Adab kepada Rasulullah batin adalah bahwa kita cinta kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Itu sudah nyata. Bila kita cinta kepada seseorang, pasti kita cinta keluarganya, cinta kepada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Cinta kepada Rasulullah, tapi kada cinta kepada keluarganya, kada beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, tapi kada suka dengan sahabat Rasulullah, kada beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyafraha bi annahum min ummatih, dan setengah adab lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini gembira jadi umatnya. Nah, kita bangga, kita bersyukur kita ini jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari adab kepada beliau. Adab zahir adab batin. Wa amma fi zahir, adapun adab secara zahir, ayyaqtadiya bihadiyih, bahwa mengikuti petunjuk beliau, wa ayyuksiras salata alaih, bahwa memperbanyak salawat kepada beliau. Itu adab zahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi al-adab ma'a syaikhihi, adab seseorang beserta gurunya. Guru adalah seseorang, yang dimaksud di sini adalah seseorang yang membimbing murid untuk menjalani satu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru ini syarat mutlak. Man la lahu syekh fasyaitan syaikhuhu. Orang yang tidak punya guru, syaitan gurunya. Orang hendak mengenal Allah, orang hendak dicintai oleh Allah, kada beguguruan, kada kawa, kada bisa. Syaitan yang membimbinginya, syaitan yang mengajar dia. Ada orang yang mengatakan, aku kada perlu guru, aku salawat saja guruku. Nang melajari salawat siapa? Maka bisa bersalawat tuh siapa nang melajari? Guru juga kalau. Nah. Lawan salawat ini banyak, salawat nang mana? Jumlahnya berapa membaca? Hanya bisa pembimbing salawat itu kepada kita. Kada kawa juga kada berguru. Walaupun salawat. Karena salawat dari Nabi itu banyak macam-macam salawat. Salawat mana nang pas untuk kita? Berapa jumlah salawat nang kita baca supaya salawat itu jadi pembimbing kita? Apa 10.000? Apa 5.000 kali sehari? Ada tahu kita kalau ada guru juga nang memadahkan. Nah, al-adab ma'a syaikhihi. Pertama, i'tikadu annahu 'alal haq. I'tikad dulu, keyakinan dalam hati seseorang murid bahwa guru itu adalah di jalan yang benar. Itu i'tikad bahwa guru ini ajarannya bujur. Amun kita ragu-ragu ajaran guru ini bujur kada usah berguru lawan itu. Kada usah berguru. Kita ragu-ragu ajaran si jin itu bujur kada usah berguru. Nah,
orang nang kita ulah jadi guru itu orang nang kita yakini bahwa ajaran sidin itu di jalan yang benar. Maka itu diajarkan kepada kita sebelum kita memilih seseorang guru, kita perlu tahu. Pertama, perlu kita ketahui silsilah keturunan guru itu. Guru itu anak siapa? Cucu siapa? Paling kadang ingat situ. Jangankan hendak memilih guru, milih bini aja takut nih kalau tuh anak siapa tuh bini itu orangnya. Jangan Nabi pilih bini keturunannya, apalagi guru. Oh, keturunan siapa garang guru itu? Siapa abahnya? Siapa kainya? Bila kainya orang saleh, abahnya orang saleh, berarti guru ini punya hasab ngarannya. Hasab itu lebih dari nasab. Kalau abahnya aja saleh, kainya kada, itu punya nasab yang baik, tapi belum sampai kepada punya hasab. Kalau punya hasab itu orang nak abahnya saleh, kainya saleh, lebih lagi ke atasnya saleh lagi, minimal ingat kainya. Nah satu itu, karena keturunan ini sangat mewarnai diri seseorang. Nah makanya Nabi menyuruh cari bini kalau itu keturunannya. Nah demikian guru lebih daripada itu. Yang kedua, di mana guru itu dulunya menuntut ilmu, artinya guru itu gurunya siapa? Di mana guru itu bahari mengaji? Nah itu mesti diketahui. Oh bahari guru itu mengaji lawan guru ini, guru ini, guru ini sampai silsilahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu antara lain. Nah para muhibbin rahimakumullah, di zaman Rasulullah pun dahulu orang-orang yang jauh dari Mekah, sebelum mereka itu beriman kepada Rasulullah, mereka datang ke Mekah dulu. Ada sampai seminggu di Mekah, nak mengetahui tentang Rasulullah nih. Oh, kalau perlu para sahabat Nabi ini dulu berhilang lawan sahabat Nabi kita yang sudah Islam, menginap di situ, dilayani, dihormati. Oh ini hanya sahabatnya macam inilah kelakuannya, apalagi gurunya. Nah sehingga banyak sahabat itu akhirnya orang itu masuk Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meneliti dahulu siapa-siapa. Nah jadi pertama adab kita kepada guru itu kita meyakini bahwa guru itu di jalan yang benar. Yang kedua, wa'atikadu annahu ahlun lil irsyad wa tarbiyah. Kita meyakini bahwa guru itu beliau bisa membimbing, mendidik kita. Ya kada setiap orang berilmu itu bisa membimbing. Kada setiap nabi itu menjadi rasul. Kada setiap nabi menjadi rasul. Nah ini kita yakini bahwa guru ini bisa membimbing kita ke jalan yang benar, bisa mengarahkan kita kepada kecintaan Allah. Nah itu adab-adab batin. Wa adamul i'tirad alaih, tidak menyangkal atas guru itu. Kenapa guru tuh kayak itu? Nah, maka jasidin ka ini, nah kada boleh dalam hati itu. Karena kita sudah meyakini guru itu benar. Mau kita menyangkal, berarti kita kada beradab lagi. Wa adamul i'tirad alaih. Wa amma fil zahir, adapun pada zahir adab seseorang kepada gurunya ada wa muhuduri majlisih, selalu hadir majelisnya, selalu hadir majelisnya. Balang kambingan kada beadab itu, banu turun banu kada, itu kada beadab. Nang tuha karena anum gak sama aja kada beadab. Itu nang zahir adabnya. Wa taqdimuhu ala nafsi, mengutamakan guru itu daripada dirinya sendiri. Itu adab
zahir. Wa an la yarfa'a sautahu fawqa sautih, dan bahwa tidak menyaringkan suaranya melebihi nyaringnya suara gurunya. Kada boleh juga itu, melanggar adab dalam perguruan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi adab-adab seorang murid dengan guru itu untuk kesuksesan murid. Guru ini kada jadi soal, murid beadab kada tahu urusannya. Beadab muridnya yang untung, kada beadab muridnya yang rugi. Bagi si guru kada ada urusan itu. Nah, kenapa seorang murid itu diperintahkan untuk beradab dengan gurunya? Karena gurunya ini adalah orang yang menghendaki si murid ini beruntung dunia akhirat lebih daripada orang tuanya. Nah, itu kalau seorang guru yang benar. Artinya guru yang benar itu menghendaki agar si murid ini jadi orang yang beruntung dunia akhirat. Hanya itu kehendak guru. Kehendak guru kepada si murid agar murid ini jadi orang yang beruntung. Ingat situ aja. Jadi seorang guru ini kadang menghendaki kekayaan si murid, kadang menghendaki itu. Kadang menghendaki duitnya murid, kadang menghendaki itu. Itu kada guru ngarannya. Kehendak guru kepada murid cuma satu, murid ini jadi orang baik, titik. Ingat situ. Nah, makanya itu seorang murid ini wajib beradab kepada gurunya, bahkan lebih daripada orang tuanya. Karena kehendak baik guru kepada murid lebih dari kehendak orang tua terhadap kebaikan anaknya sendiri. Nah, itu adab-adab seorang murid kepada guru. Nang zahir tadi. Wa du'a lahu, mendoakan gurunya. Itu bagian daripada adab. Mendoakan guru itu sebelum diberikan Allah kepada guru, muridnya lebih dahulu diberikan Allah. Misalnya si murid yang mendoakan guru, ya Allah, mudahan guru ulun tuh murah rejaki. Inya terlebih dahulu dimurahkan Tuhan rejaki hanya gurunya. Berdahulu diberi Tuhan daripada nang inya doakan itu sendiri. Wa du'a lahu. Wa hifdzu hurmatihi, dan menjaga kehormatan gurunya. Jangan menjumanakan paguruan, artinya ini kelakuan paguruan nang supan. Jadi menjaga kehormatan guru. Oh, aku ini murid si anu supan sih mon aku nangka ini. Nah, itu dijaga. Bila itu kada dijaga, kada beadab lawan guru ngarannya. Hifdzu hurmatihim, jaga kehormatan. Nah, itu beberapa bagian pokok tentang adab seorang kepada gurunya. Kemudian al-adab ma'al ikhwan, adab terhadap kawan-kawan. Pertama, husnuzanni bihim, baik sangka dengan kekawanan. Biasa seperguruan tuh banyak kawan. Nah, si A, si B, si C kawan baim-baim menuntut ilmu. Nah, kekawanan ini, nah ini ada adabnya. Baik sangka satu dengan yang lainnya. Wa idkhalus surur alaihim, menyenangkan satu dengan yang lainnya, menyenangkan, menggembirakan. Wan nushu lahum, bermaksud baik kepada kawannya. Wa afu zallatihim, memaafkan kesalahan-kesalahannya. Nah, itu bagian daripada adab batin kepada kawan. Wa amma fi zahir, adapun adab terhadap kawan yang zahir itu ayyahtamila adzahum, contohnya ayyahtamila adzahum, menyandang nang kada nyaman dari mereka.
Kawan banyak, kadang-kadang ada kelakuannya yang kayak apa. Nah, yahtamila azahum, menyandang kelakuannya. Misal seorang rahatan berzikir, seorang rahatan mengaji, ada kawan seikung nih kuciak besair apa kayaknya, kan terganggu seorang nih, sandangan itu. Nah, itu ngarannya beradab terhadap kawannya. Misalnya kawannya ada bisi kambing, tomat naik ke rumah kita kambingnya, takannya kan itu. Nah, itu membakawan ngarannya. Masa dikit tersinggung lawan kawan, dikit tersinggung tuh kada bakawan ngarannya, bermusuhan itu. Orang kawan tuh saling memaafkan, saling menerima, saling maaf, itu ngaran kawan. Nah, qala ba'du sufiyah, berkata sebagian sufiyah, ilzamil adab zahira wa batina, fama asaa ahadun al adaba zahira illa uqiba zahira, wa ma asaa ahadun al adaba batina illa uqiba batina. Lazimilah adab zahir dan batin, lazimi adab zahir dan batin. Tidak jahat seseorang adab pada zahir, melainkan dia akan dihukum secara zahir. Apa hukuman secara zahir? Malas berbuat taat, suka kepada maksiat. Nah, ini hukuman akibat lawan Tuhan kada beadab, lawan Nabi kada beadab, lawan guru kada beadab, lawan kawan kada beadab, dihukum. Kalau yang dilanggarnya adab zahir, hukumannya pun hukuman zahir. Berbuat maksiat mudah, berbuat dilarang Tuhan nyaman, ini hukuman. Wa ma'asa ahadun al adab batina illa uqiba batina, dan tidak jahat seseorang akan adab secara batin kecuali dihukum secara batin juga. Hukuman batin apa? Sembahyang kada mau khusyuk, beribadah kada mau nyaman, ini hukuman batin karena inya kada melaksanakan adab batin kepada yang tersebut tadi. Nah, itu mungkin kita kada menyadari. Berapa tahun untuk ilmu sudah kada mau nyaman sembahyang. Berapa tahun untuk ilmu kada mau nyaman berzikir. Mungkin sebabnya kada beadab. Lawan Allah kada beadab, lawan Nabi kada beadab, guru kada beadab, lawan kawan kada beadab. Sehingga berzikir kada mau nyaman, sembahyang kada mau nyaman. Fa'in waqa'at minal murid isa'atu adabin falyakun khaifan min zalik wal yubadir ila taubah wal i'tizar khasyata an tuwajjaha ilaihi al-uqubatu min haitsu la yash'ur. Apabila jatuh dari seorang murid jahat adab, maka hendaklah dia takut yang demikian dan segera tobat dan minta uzur, karena dikhawatirkan bahwa dihadapkan kepadanya hukuman dari sekira-kira dia tidak tahu, tidak merasa pada bahwa dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini 4 adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada guru, adab kepada kawan, itu merupakan pokok dari adab-adab yang lain. Karena likulli syai'in adab, ujar ulama sufi, tiap-tiap sesuatu itu apapun ada adabnya. Makan ada adabnya. Cuma 4 ini pokok. Kita bermajlis, berkumpul ada adabnya. Bermajlis, berzikir di majlis nih, apa adabnya? Kita bersuci, berudu, itu kan adab. Kada berudu bang boleh aja, tapi kada beradab. Kita bermajlis, berzikir, berpakaian putih, upiyah, baju tapih putih, itu adab. Baju hirang sebagian boleh aja hadir, tapi kada beradab itu. Tapi habang hijau boleh aja turun ke sini, kada dilarang, cuma kada beradab. Nah, karena kalau adabnya itu berpakaian kupiyah, baju tapih mesti putih, itu adab majlis. Kalau pang diusir misalnya tapi habang kada, boleh aja, cuma adabnya kada ada.
Nah, bila adabnya kadada, dikhawatirkan berkahnya kada dapat, itu dikhawatirkan. Qala Zunnun idza kharajal murid an haddil adab fa innahu yarji'u min haitsu ja. Bahwa seorang murid itu bila mana keluar dari garisan adab, maka dia kembali dari sekira-kira datangnya. Artinya apa? Hasilnya akan kembali kepada nol artinya. Bila mana kita melanggar satu adab, kita tabulik pulang ke titik awal perjalanan kita. Setiap kali kita melanggar adab, kita kembali kepada di mana kita mulai bahasa pulang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-65, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam perkara dunia maupun akhirat. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.